sehat ya tentunya. Senang bisa melihat senyum teman-teman semua kembali tempat ini. Dan kami ucapkan selamat datang untuk saudara-saudara kita yang baru aja bisa bergabung. Kiranya boleh menjadi share yang baik, yang boleh memberkati kita semua tempat ini. Akhirnya setelah 2 minggu kita bisa kembali berkumpul tempat ini. 2 minggu kan kemarin saya nggak datang ya. Batuk saya. Mengucap syukur Tuhan pada malam hari kami bersama-sama berkumpul dengan teman-teman saudara-saudara kami terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada hari ini dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kau sudah bimbing dan atur kami Bapa, Kau sertai langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang hebat yang sudah Kau kirimkan kepada kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang dahsyat yang sudah Kau pakai Tuhan. Teman-teman saudara-saudara kami yang senantiasa boleh menjadi berkat untuk kami. Saat kami bertemu, kami boleh menyapa satu dengan yang lain, memberikan kekuatan, memberikan support Tuhan, baik apapun itu, dengan senyum, dengan sapaan Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah kami Bapa, melainkan semua karena kasih-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Kau curahkan dalam kami, bagi untuk kami pribadi, untuk orang tua kami, untuk istri ataupun suami, Bapak mungkin, dan untuk anak-anak kami yang kami sudah punya anak. Terima kasih untuk segala kesehatan, kekuatan, dan juga penyertaan-Mu Bapak. Dan biarlah kami boleh mengucap syukur dengan bersama-sama beribadah, berjatuh hati, meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapak. Dan juga kami berdoa untuk tempat ini yang sudah boleh kami pakai untuk beribadah Tuhan. Untuk dengan kuasa-Mu, tidak ada kuasa jahat yang akan mengganggu ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Bapak. Terima kasih Kau sudah pakai untuk saudara kami yang sudah menyediakan tempat ataupun dari SM yang telah mendukung acara ibadah kami Bapak. Kau akan berkati senantiasa. Berkati seluruh teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan capek, lelah ataupun kurang enak pada Tuhan, atau saudara-saudara kami yang belum bisa datang ataupun yang mungkin terganggu kesehatannya di cabin. Biarlah Tuhan Yesus akan tetap jamah Tuhan, sehingga boleh pulihkan kembali dan boleh berkumpul di next ibadah kami Bapak. Dan biarlah sekiranya Tuhan Yesus Kau akan curahkan Roh Kudus kepada kami semua. Biar ada sukacita, ada kekuatan baru saat kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, semua percaya katakan amin. Kita boleh berikan salam satu dengan yang lain. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai ribu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali,
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayapmu. Coba buka dari Perjanjian Baru, dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya di situ hidup orang Kristen kan? Betul. Ya, Mari kita baca sama-sama 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau ada orang yang bertanya kepada kita ya kan ya, apa sih dasar kita dalam hidup kita ini dalam melakukan pekerjaan kita gitu ya, itu kan jawab pertanyaan yang sangat sering kita alami kan ya. Tapi sebagai perikop kita pada malam hari ini, hidup orang Kristen itu kan, kalau pertama kali orang Kristen itu gimana waktu pertama kali ada dibilang orang Kristen pengikut Kristus ya, itu kan ada di Perjanjian Baru itu, ketika pertama kali orang dikatakan orang Kristus itu yang pengikut orang Kristus gitu. Jadi hidup orang, kenapa sih orang Kristen itu istilahnya hidupnya itu harus beda dari yang beda ya? Tapi ya bukannya munafik ya, bukannya sok suci gitu ya. Kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu nggak bisa juga menjadi orang yang sok suci. Nanti kita menjadi orang yang munafik jadinya, seakan-akan kita merasa yang paling wah, padahal dalam kehidupan kita kan nggak boleh kita mengatakan berkuar-kuar saya orang yang paling benar, orang paling suci, kan nggak begitu juga. Hidup kita itu sebenarnya
Mulai dari cara kita berbicara, cara kita mengambil tindakan, cara kita menguasai diri, itu harus sebenarnya tercermin kekristenan itu. Karena apa? Karena firman Tuhan, bukan karena saya, bukan karena majalah, bukan karena koran, tapi karena memang firman Tuhan. Dikatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kalau kita disuruh kuasai dirimu, berarti kan itu perintah Tuhan. Bukan perintah siapa. Orang lain bisa mengatakan kuasai dirimu gitu ya. Tapi ini perintah dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang meminta kita untuk menguasai diri melalui firman. Jadi kalau kita menguasai diri kita secara utuh, berarti apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itu harus sesuai dengan kekristenan. Gitu ya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi memang orang Kristen itu harus tenang. Boleh nggak marah? Boleh lah. Tuhan Yesus aja marah ya. Waktu diputar balikan itu di apa itu? Sinagog itu. Karena dipakai orang untuk berjualan, untuk berbisnis segala macam, marah dia. Karena pada saat itu Tuhan itu 100% menjadi manusia. Gitu ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh setiap orang akan yang lain gitu. Jadi memang susah mengasihi orang itu loh. Ya kan? Mengasihi saudara, mengasihi keluarga gitu kadang susah. Kita bisa mengucapkan tapi kadang susah melakukannya. Contohnya ada orang keluarga kita datang dari kampung. Aku nginap di rumahmu aja lah. Gitu. Ada orang tak mau. Wah, nanti kalau di rumah saya makanannya gimana? Repot saya ngantar ke sana kemari kan gitu. Nah, tapi kita berbicara, kita mengasihi. Kan udah bertolak belakang. Gitu ya. Coba kita umpamanya berapa saudara kita, mungkin ada saudara kita perempuan, saudara kita laki-laki gitu. Kita selidiki umpamanya. Coba datang umpamanya orang bibi atau paman dari kampung gitu ya. Ya, aku nginap di rumahmu ya, aku nginap di rumahmu ya. Banyak yang nggak mau. Karena apa? Kasih kekristenan itu mungkin belum ada, belum melekat. Gitu. Kalau kami pribadi, saya pribadi dengan istri saya itu tidak mau menolak orang. Mau berapa lama pun di rumah, ya nggak boleh kita tolak. Karena itu perintah Tuhan. Gitu ya. Apakah rezeki kita jadi berkurang karena umpamanya mereka di rumah kita 1 bulan? Ya kalau kita memikirkan nasi segala macam itu ya mungkin kita akan mikir ke situ ya. Tapi kan bukan ke situ ukuran dalam kasih itu kan. Tuhan nggak menakarkan ke situ. Kalau kita mikirkan ke situ wajarlah kita nggak mau. Ya. Tapi kekristenan kita itu seperti apa? Kan seperti itu ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut nggak ikhlas berarti ya. Kita pernah nggak bersungut-sungut bekerja? Pernah. Sering dulu saya bersungut-sungut. Tapi Tuhan bisa rubah. Karena kalau kita bersungut-sungut pekerjaan itu jadi berat. Ya kan? Bukannya tambah gampang, tapi jadi berat. Karena apa? Bersungut-sungut. Mungkin hasilnya udah pasti enggak bagus. Hasilnya juga pasti bersungut-sungut. Gitu. Dan itu perintah Tuhan. Dan bagaimana pamannya kita bersungut-sungut? Ya harus jujur sama diri kita sendiri. Apakah saya bersungut-sungut bekerja umpamanya? Karena kalau kita bersungut-sungut bekerja, kita kan tahu akibat dari bersungut-sungut itu ya. Mungkin jadi nggak fokus,
Mungkin jadinya kita making bednya jadi nggak rapi, atau mungkin pikiran cara kita menindaklanjuti segala sesuatu jadi nggak bagus karena kita bersungut-sungut. Kayak saya umpamanya bersungut-sungut terus ya, gimana punya orang bawahan 200 orang kalau bersungut-sungut terus bisa-bisa medikalisme kita, ya kan? Firman Tuhan. Apakah kita orang yang sempurna? Enggak. Kalau saya secara pribadi, apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya putuskan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Berdiskusi umpamanya ke istri, ke teman, segala macam, in the end of the day harus berdiskusi dengan firman Tuhan. Karena teman bisa aja musuh. Sekarang teman, tapi menjerumuskan kita, ya kan? Banyak orang teman dekat, tapi bukan membawa kita ke dalam lebih tenang gitu, malah lebih rusak. Itu karena apa? Kita nggak boleh berpegang kepada teman, tapi berpegang kepada firman Tuhan. Karena itulah dasar kita hidup. Itu ya. Layanilah seorang akan yang lain. Di kapal ini kita bisa melayani nggak? Bisa. Pokoknya saya melayani cabin steward, melayani housekeeping attendant. Saya ambil itu menjadi suatu pekerjaan untuk melayani. Tapi kalau saya umpamanya bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kekristenan, ya saya akan menjadi sombong. Siapa kamu? Kamu kan cabin steward. Kamu kan postman, kamu kan laundry. Saya balonnya 3 loh. Karena itu yang akan nongol. Karena apa? Hidup kita tidak sesuai dengan kekristenan. Karena tidak ada jiwa melayani. Kalau Tuhan datang ke dunia ini, Dia duluan yang melayani kita loh. Kalau sekarang kita umpamanya disuruh sama Tuhan untuk melayani, ya itu karena memang sudah Dia lakukan sebelumnya, bukan main perintah-perintah aja. Apapun pekerjaan kita anggap itu menjadi Tuhan, berkat Tuhan supaya kita melayani. Kita menjadi seller. Apa yang kita lakukan, itulah pelayanan kita. Makanya kekristenan itu, orang Kristen itu diajar untuk berpikir out of the box. Kayak lagu tadi kan, coba kita lanjutkan lagi sekali lagi tadi. Yang terakhir itu apa lagunya? Dengan sayapmu gitu ya. Kalau kita tidak mengartikan itu dengan out of the box gitu, ya kita nanti menjadi orang munafik. Apa sih? Tuhan dengan sayapmu, memang Tuhan bersayap. Kan begitu. Coba kita lihat. Memang kekristenan itu kita diajarin untuk pintar, untuk berpikir logis, untuk berpikir out of the box, gitu ya. Jadi sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, setiap pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di sini dikatakan untuk tiap-tiap orang sebagai pengurus. Apapun karunia kita, ada yang karunia bermain gitar, ada karunia umpamanya berbicara, ada berkarunia untuk menjadi pemimpin, ada yang punya karunia memang untuk menjadi cabin steward. Ya kita anggaplah itu bagian daripada perintah Tuhan, bagian daripada pelayanan kita. Jadi nggak perlu kita bersungut-sungut. Masa kita jadi cabin steward, jadi houseman, pemain bersungut-sungut kan?
ataupun jadi seller ataupun dining room waitress, itu nggak menandakan kekristenan. All the time loh, bukannya di depan orang aja nggak bersungut-sungut, begitu di belakang bersungut-sungut. Itu nggak benar itu. Kita munafik jadinya. Hypocrite kan? Hypocrite bahasa Inggrisnya kan? Nggak boleh juga seperti itu. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya tanpa disadari itu, apapun kalimat umum yang kita ucapkan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan itu berharga. Kita nggak perlu mengucapkan sampah. Makanya kata-kata yang baik tidak mungkin keluar dari mulut yang hatinya busuk. Sudah pasti. Dan orang pasti menilai kita dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Otomatis itu, nggak mungkin orang nggak bilang, si Dani itu agamanya apa sih? Nggak mungkin. Apapun, mau kamu orang jahat, mau orang baik, orang pasti tanya. Benar nggak? Benar. Pasti itu. Karena kalau kita berbicara, kan bilang nama Tuhan di sini. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau kita umpamanya bisa berbicara baik itu, memang itu karena anugerah dari Tuhan, pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan roh jahat. Kalau pimpinan roh jahat tadi kayak kita bicarakan itu, menggobang, ya kan? Gubang. Menggobang itu berarti mengucapkan kata-kata yang tidak ada yang benar. Itulah istilahnya. Kayak mengapa ya? Hah? Bahasa Indonesia-nya apa yang menggobang itu? Mendusta, Ya, lebih-lebihkan, hiperbola lah. Perbola. Wah, rumah saya 5 tingkat, harganya 5M, 10M, mobil saya umpamanya ini gitu ya. Saya kalau benar pun ngapain ya? Iya. Biasa aja, kan gitu ya. Tapi udah pasti kalau kita berbicara seperti itu, udah pasti orang akan mengatakan itu kesombongan, karena tidak sesuai dengan perintah atau firman Tuhan gitu ya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara baik, ketika kita bertindak baik, sebenarnya yang harus dimuliakan itu ya Tuhan. Jadi kita nggak bisa supaya saya dibilang baik gitu ya. Akhirnya kita seperti mencuri kemuliaan Allah jadinya. Makanya kita tidak perlu melakukan segala sesuatu yang baik supaya kita dipuji. Akhirnya kita tidak itu jadinya, nggak memuliakan Tuhan. Masa kita melakukan hal yang baik supaya orang puji? Kalau kita menjadi orang Kristen itu masih suka dipuji, wah saya lakukan aja yang baik supaya dipuji, itu udah salah, kaprah. Tidak perlu kita dipuji. Karena apa yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang kita bicarakan, kita lakukan, kita bicarakan sekarang ini dalam hal-hal yang baik, itu murni hanya supaya Tuhanlah yang dipermuliakan melalui apa yang saya ucapkan, kan begitu. Tidak ada lagi unsur-unsur supaya si Dani ini bilang saya baik, supaya ini bilang saya baik, saya ini aja. Akhirnya nanti kita melakukan itu seakan-akan supaya apa? Ada rewardnya ya. Dapat pujian. Supaya pujian should be out of our mind. Gitu. Supaya hati kita itu jadi tenang, damai. Pasti damai, sejahtera kita, tenang pikiran kita. Kenapa? Kita melakukannya bukan supaya dibilang si janji baik,
Makanya supaya nggak tipu, supaya tidak perlu orang mengatakan saya itu baik. Tapi supaya orang tahu, oh Bapak umpamanya Kennedy atau si Dani itu orang Kristen, memang hidupnya seperti itu. Akhirnya keinginan orang untuk mengenal Kristus itu jadi ada melalui kita. Itulah sebenarnya kesaksian yang paling penting. Tapi kalau kita mabuk-mabukan, omongan kita hiperbola, membuat itu, kita juga Tuhannya orang Kristen begitu ya, kan pasti otomatis begitu. Ya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita enggak ada. In the end of the day, it's all about God. It's all about Jesus gitu. Nah, memang itulah fungsi kekristenan kita ini. Jadi, mulai malam ini, marilah kita mencoba menjadi yang diri kita yang lebih baik, nggak usah jadi diri orang lain. Just me, this is me. Tuhan menciptakan saya dengan segala kelemahan saya, dengan segala kelebihan saya, dengan segala keterbatasan saya. Just me. Gitu ya. Mak, bagaimana kita membuka diri supaya kita itu mau memutuskan supaya kita itu tidak pelin-pelan gitu loh. Jadi orang melihat kita itu berprinsip. Jangan sebentar A, besok B, besoknya lagi grey, besoknya lagi putih. Kita nggak perlu gitu. Bukan karena kita putih nggak boleh kita bergaul dengan hitam. Bukan karena hitam kita nggak boleh bergaul dengan yang grey, kan begitu. Tapi jangan putih jadi bercampur sama grey, warnanya nanti jadi apa? Kan nggak boleh ya. Ya kalau kita hitam ya hitam aja. Kita stick di hitam karena kita tahu mungkin hitam itu benar. Kita stick, jangan dong. Kecuali hitam jahat, jadi berubahlah supaya jadi putih. Berubah gitu ya. Tapi umpamanya jadi komsa, ya repot ya kan. Kadang hitam, kadang merah, kadang ini. Nanti orang nanya, ini orang ini apa? Pergi dia ke masjid jadi orang Islam, pergi ke gereja jadi orang Kristen. Kan nggak perlu juga seperti itu. Ya, nanti kita dibilang apa namanya itu, ya 50-50 apa gimana? Kekristenan itu kan nggak boleh gitu. Ya. Jadi saya rasa itulah yang Tuhan mau ya beritakan kepada kita pada malam hari ini, terutama di atas kapal ini. Hidup kita itu kan tidak gampang ya, banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita lakukan, banyak punya tanggung jawab gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, Tuhan itu mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita dengan segala keterbatasannya. Saat ini sebelum saya mengakhiri firman ini, saya mau bersaksi sedikit, ya kan. Di tanggal 1 November itu ya, 1 November kemarin, saya bersyukur kepada Tuhan karena istri saya ya selama hampir 4 tahun kuliah kan di Inggris itu officially lulus menjadi PhD gitu tanggal 1 November. Jadi dia disertasinya itu ujian daring ya. Jadi ada 4 orang profesor itu menguji dia, dan dia di Indonesia, istriku dari Indonesia. Jadi puji Tuhan bahwa sebelumnya kan kandidat ya, PhD kandidat. Jadi kalau umpamanya dia mengajar itu masih PhD kandidat karena nggak boleh PhD sebelum official lulus gitu. Jadi
per November 1 udah resmi dia menjadi PhD. Congratulations itu. Jadi kenapa saya mau menyaksikan itu? Karena selama saya melihat istri saya itu bisa menjadi seorang PhD itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia smart, karena dia jago gitu, tapi kami memang murni karena kasih karunia daripada Tuhan. Gitu ya. Sekedar flashback dulu, waktu lulus istri saya itu 2006 ya, 2007 apa, S2 dari UI, itu langsung dia meminta kuliah S3. Dan itu lama baru saya approve gitu, approve dari diri saya sebagai seorang suami ya, ya kan? Karena saya pikirkan istri saya itu mulai dari dia lulus itu dia di pikiran di otaknya itu harus kuliah di Inggris. Dia nggak mau kemana-mana, dia nggak pernah mau pikirkan Taipei lah, mau pikirkan inilah, mau pikir, pokoknya di Inggris. Karena dia terobsesi dengan Lady Diana kan, pokoknya harus pergi saya ke Inggris gitu. Itu sampai sekarang itu menjadi orang yang sangat menghormati Ratu Elizabeth itu. Sampai dia meninggal Elizabeth itu, dia datang di pinggir jalan itu untuk menunggu bangkainya Ratu Elizabeth itu lewat tuh, dia di seberang. Luar biasa istri saya itu memang. Akhirnya saya nggak setuju. Bergumul dia terus, dia nggak pernah menyerah ya. Saya yang menyerah. Karena kalau mau dulu mengambil sekolah S3 itu, dia harus melamar dulu. Harus ada dulu profesor yang menerima dia menjadi muridnya, baru mengurus yang lain-lain. Jadi selama tidak saya kasih approval ya, nggak lulus tuh, nggak ada yang menerima dia. Akhirnya kan karena saya melihat kayaknya udah nggak benar ini, saya nggak setuju terus. Akhirnya saya setujuin kan sebagai suami ya, dan tapi memang kita berdoa ya, biarlah Tuhan yang berdaulat gitu ya. Nggak lama itu langsung lulus, dia diterima di Glasgow University dengan Profesor Bridget namanya ya, menerima dia dan kuliah. Jadi berangkatlah tahun 2019 Oktober berangkat, dia pergi sendiri karena saya masih di kapal waktu itu, ya kan? Oktober pulang dia Desember untuk menjemput anak saya kan, nggak boleh. Jadi nggak boleh istri membawa anak itu tanpa suaminya ada di situ. Bagi orang Inggris itu nggak boleh, harus resmi dua-duanya ada. Dengan sedih hati balik lagi dia ke Inggris sendiri bulan Desembernya, saya pulang bulan April. Tapi karena semuanya udah beres kan, tinggal ngurus visa, ngurus segala macam, berangkatlah kami itu bulan April akhir kalau nggak salah, kami pergi 2020 di Inggris lah, di Glasgow stay sampai 2022 akhir, ya kan? Karena semuanya udah bisa diurus dari Indonesia, kelulusannya segala macam. Karena dia juga harus balik lagi ngajar di Universitas Pajajaran kan. Jadi akhirnya dengan kerja kerasnya dia, resmilah dia jadi PhD. Apa yang mau saya katakan di sini saudara-saudara, dalam hidup berkeluarga itu memang harus ada saling setuju ya, saling mensupport gitu ya. Makanya saya bilang itu kami bisa stay di Inggris pun masa pandemi itu bukan karena kekuatan kami, murni itu karena kasih karunia Tuhan. Dengan segala biaya yang sangat mahal kan, karena rupiah di convert ke pound sterling kan jauh ya. Iya. Itu pertimbangan saya dulu kenapa nggak setuju.
Tapi karena didukung sama teman-teman dari persekutuan juga, hanya kami udahlah, memang mungkin udah inilah, akhirnya dia lulus seperti itu. Jadi kesaksian saya pada malam hari ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukanlah dengan ikhlas. Dan istri saya itu sampai stres, bebannya jadi banyak langsung. Stres memang. Tahun pertama kalau S3 itu masih santai-santai. Tahun kedua, tahun ketiganya itu. Karena dia harus membuat buku dalam bahasa Inggris. Kalau menulis buku dia pinter. Tapi ketika ditulis 100.000 kata, profesornya bilang bikin jadi 10.000 kata, gimana tuh? Dari 100.000 ke 10.000. Akhirnya dia harus berpikir, karena kalau PhD itu kata-katanya itu harus simple, padat, dan gampang dimengerti. Nggak boleh berbelit-belit. Bahasa Indonesia kan lancar dia nulis ya. Ini bahasa Inggris. Inggrisnya Inggris UK lagi. Ya seperti itulah. Jadi akhirnya lulus, kami juga pulang ke Indonesia setelah 4 tahun di Inggris. Mulai lagi dari nol. Ya tuh pulang itu emang istriku sangat sedih ya. Karena mereka sudah menikmati, termasuk anakku itu kan, sudah menikmati hidup di Inggris ya kan, udah enak-enak gitu. Jadi ada juga tantangannya itu, seperti itu ya. Harus memulai lagi dari zero. Sekarang ya jalan 1,5 tahun lah di Indonesia ya kan. Anakku juga udah mulai bisa menikmati untuk sekolah. Kebetulan dia sekolah di sekolah Kristen yang di Bandung itu, tapi kurikulumnya kurikulum Cambridge. Karena saya melihat bahasa Inggrisnya itulah nanti mungkin segala sesuatunya yang membuat dia bisa lebih bersaing gitu ya kan. Akhirnya kami sekolahkan dia sekolah yang 100% Inggris gitu. Waktu pulang ke Indonesia pun anak saya itu kalau di rumah itu udah susah bahasa Indonesia, udah lebih gampang, udah lebih enak dia ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia gitu udah agak gampang-gampang dia. Tapi karena sekolah di Indonesia sekarang ya jadi bisa. Balik lagi. Tapi tetap dia bahasa Inggrisnya itu kalau ngomong bahasa Inggris, tapi kadang-kadang udah dicampur-campur sama bahasa Indonesia gitu ya. Itulah kesaksian saya saudara-saudara. Jadi Tuhan itu baik sekali pada keluarga saya, keluarga kami gitu ya. Dan saya juga puji Tuhan, akhirnya istri saya juga istilahnya bisa lulus, lebih tenang lah dia. Sebelum lulus itu saya melihat dia itu menjadi orang yang gimana ya, nggak maulah diganggu. Saya juga nggak pernah mau nanyakan kapan lulus gitu ya, karena saya tahu dia bekerja keras untuk itu. Akhirnya berdoa, ya Tuhanlah yang memimpin dia gitu. Jadi pada saat testing itu memang deg-degan lah kali ya, Pak Profesor yang ngetes ya kan, jawab aja lah padanya, saya bilang nggak usah duduk. Jadi itulah kesaksian saya, mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman bahwa dalam hidup kita itu memang kita butuh setia, kita butuh untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.